Halo, Bapak Ibu, penatua, diaken, pengajar, juga pendeta-pendeta. Pasti sore ini banyak di antara kalian yang sedang mengambil saat teduh, mengunci diri di kamar untuk mempersiapkan pemberitaan firman untuk ibadah besok, yang terambil dari Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 14. Sebuah teks yang populer tetapi rada-rada sulit, mengingat apa yang sudah dikenal oleh banyak orang itu sekarang mau disajikan dalam sebuah khotbah yang tentu saja harus menampilkan semacam novelty atau dimensi yang baru. Nah, dalam rangka itu saya coba untuk ngajak Bapak Ibu, penatua, diaken, pengajar, juga pendeta-pendeta untuk kita coba menyelami bersama teks yang populer tetapi sulit itu. Dan saya memberi judul kepadanya, kerendahan hati yang meninggikan antara panggung dan pelayanan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, tentu saudara-saudara mengenal kalender etnis Cina yang biasanya menyebut sio-sio sebagai lambang dari keberuntungan atau karakter tahun atau masa yang sedang dimasuki. Dalam sio-sio itu ada sio tikus dan ada sio sapi. Nah, dalam sebuah kisah rakyat Tionghoa itu diceritakan bahwa tikus dan sapi pernah bersaing, bertengkar malah, soal siapa dari antara mereka yang memiliki tubuh yang besar. Sapi merasa pantas karena dari ukuran tubuh besar sekali, tapi juga jasanya bagi hidup manusia itu luar biasa. Di samping dagingnya untuk konsumsi, tetapi selama hidup sapi mengabdi kepada pemiliknya untuk mengerjakan sawah, menjadi kendaraan pengangkut, dan banyak-banyak kebutuhan yang lain dalam hal transportasi. Dan karena itu sapi meremehkan, bahkan merendahkan tikus. Apalagi tikus dikenal sebagai yang berperilaku buruk bagi petani. Banyak mendatangkan kerugian bagi pekerjaan pertanian. Juga aroma tubuh tikus yang kurang sedap. Nah, menghadapi ejekan itu, tikus merasa tersinggung, tetapi dia menantang sapi. Biarlah publik yang menilai siapa di antara kita berdua yang memiliki ukuran tubuh besar. Dalam perdebatan itu atau pertengkaran itu, Dewata mendengar. Dan karena itu Dewata memanggil kedua binatang itu supaya membiarkan publik menilai di antara keduanya itu ukuran tubuh siapa yang terbesar. Dan karena itu sapi diminta untuk tampil di publik, bikin semacam parade agar publik menentukan. Dan keputusan publik itu dianggap sebagai sah dan menentukan. Sapi dan tikus setuju. Nah, sambil menunggu hari H pertunjukan atau parade, tikus melakukan latihan. Dia makan secara teratur, tidur tepat waktu, berolahraga dan disiplin untuk melakukan latihan-latihan fisik. Maka tubuh tikus menjadi 3 kali lipat lebih besar. Ketika hari H parade tiba, dari titik start sampai garis finish, tikus mendapat pujian dari khalayak. Wow, luar biasa tikus itu. Belum pernah aku melihat tikus sebesar itu. Demikian komentar orang-orang di sepanjang jalan. Sampai di garis finish, Dewata memanggil kedua binatang itu dan berkata, kalian dengar sendiri. Tidak ada satupun kata pujian untuk sapi, mulai dari titik start sampai garis finish. Karena memang orang sudah mengasumsikan sapi pasti bertubuh seperti itu. Tetapi karena pujian lebih banyak kepada tikus, mengingat tikus
memperbesar ukuran tubuhnya dalam waktu singkat dengan latihan-latihan, maka kemudian Dewata menentukan bahwa dalam kalender Cina, sio tikus ditempatkan di urutan depan, lalu sio sapi di urutan berikutnya. Nah, teman-teman pemberita firman, penatua, diaken, pengajar, dan pendeta-pendeta, cerita ini mungkin sederhana, bahkan seperti dongeng. Tetapi bukankah dalam hidup ini sering terjadi hal serupa? Secara naratif dan simbolis, cerita tikus dan sapi menyentuh soal harga diri, penilaian publik, dan dinamika antara kerendahan hati serta keinginan untuk tampil unggul. Mereka yang merasa besar biasanya jatuh dalam kesombongan, sedangkan mereka yang kecil dan diremehkan tetapi cerdik, cakap dalam mengeksplorasi talenta-talenta dan keterampilan-keterampilan, biasanya merebut perhatian. Lalu muncul pertanyaan, apakah ini sekedar soal ukuran badan, soal kepandaian bersolek, atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar penampilan luar? Nah, di sini teks Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 14 menjadi penting. Karena di situ Yesus mengajarkan cara yang terbaik menjaga nilai-nilai etika dan spiritualitas untuk menampilkan diri di depan publik atau di tengah-tengah masyarakat. Melalui cerita itu Yesus menghadapi dinamika serupa yang terjadi di zamannya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat suka menampilkan diri sebagai orang yang saleh, tekun menjalankan perintah Allah. Mereka berdiri di pinggir-pinggir jalan, di perempatan-perempatan, memperlihatkan kesalehan dengan cara berdoa di depan umum, berpuasa, dan melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan amal. Dan karena itu mereka meremehkan, bahkan merendahkan pemungut cukai, janda, duda, anak-anak piatu, kaum gembel, dan mereka yang gelandangan. Kita tentu ingat perumpamaan Yesus tentang dua orang yang naik ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Nah, dalam Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 14, Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati dan kasih yang tulus. Ia tidak sedang mengajarkan kita untuk menjadi cerdik seperti tikus yang tahu cara mencuri perhatian, tetapi mengundang kita atau mengajak kita masuk ke dalam logika kerajaan Allah, di mana yang rendah ditinggikan dan yang meninggikan diri direndahkan. Sebelum kita sampai pada uraian detail, mari kita lihat konteks Indonesia, tapi juga NTT dan Timor. Di NTT, di Timor, di Indonesia, kita juga melihat dinamika sosial yang mencerminkan ketegangan tadi. Ya, pamer atau juga menahan diri. Ada suku atau kelompok orang-orang, bahkan pribadi-pribadi, yang selalu memberi tempat bagi orang lain. Cenderung tidak ingin menonjolkan diri, walaupun mereka memiliki kapasitas, sebenarnya punya potensi, dan juga talenta yang luar biasa. Tetapi karena kerendahan hati itu, dan cenderung untuk menahan diri, mereka kerap tidak diperhitungkan. Sebaliknya, ada juga kelompok yang agresif, siap merebut panggung, walaupun harus menginjak orang lain. Dan sesudah mereka berhasil merebut panggung, diberi kepercayaan, barulah orang sadar, ternyata dia itu hanya kuah kosong saja. Hanya pintar untuk melakukan pencitraan. Tetapi perilaku dan tabiatnya itu buruk, disembunyikan di balik penampilan diri yang dipoles untuk memikat perhatian. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus memihak salah satu dari kedua model itu, yang suka menonjolkan diri atau yang cenderung untuk menahan dan memberi ruang pada orang lain? Ataukah ada jalan tengah yang lebih mulia yang ditawarkan Yesus?
Nah, mari kita menyelami pesan Yesus berdasarkan Lukas pasal 14 tadi dan bertanya pada diri sendiri. Apakah kita hidup demi pujian manusia atau demi hormat di hadapan Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pendeta, penatua, diaken, dan pengajar, Yesus memulai pengajaran ini dalam konteks makan bersama dalam lingkungan masyarakat Yahudi. Ia melihat terutama dalam acara-acara publik bagaimana para tamu, terutama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, itu berusaha untuk merebut tempat duduk yang terhormat. Bagi Yesus, ini bukan soal etika pesta semata, melainkan soal hati. Soal bagaimana manusia ingin dilihat, diakui, dan dihormati oleh sesamanya. Dan kita juga mengenal orang-orang seperti ini dalam masyarakat kita. Mereka akan melakukan apa saja untuk berada di atas. Mereka rela tampil dermawan, murah senyum, penuh pencitraan, asalkan dilihat sebagai tokoh penting. Mereka ingin duduk di kursi kehormatan dalam acara, di gereja, duduk di barisan depan dalam pertemuan, atau dipanggil dengan gelar tertentu. Sehingga banyak orang mulai mengalami semacam mabuk gelar. Padahal semua itu hanya casing. Hati mereka kosong. Kualitas hidup mereka dipertanyakan. Tapi sayangnya masyarakat pun mudah tertipu. Kita seringkali mengira bahwa yang bersinar adalah yang benar. Dalam Lukas pasal 14 ayat 11, Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini bukan sekedar nasihat moral. Ini adalah prinsip kerajaan Allah. Allah pencipta, Bapa di dalam Yesus Kristus, tidak memilih berdasarkan penampilan, tetapi berdasarkan kerendahan hati dan kesetiaan. Namun, kita juga harus hati-hati. Karena kerendahan hati yang terlalu dalam bisa membuat orang sampai hilang diri. Begitu. Itulah yang disebut bentuk ekstrim, yaitu mereka yang merendahkan diri terlalu jauh sampai mereka kehilangan identitas. Kita tahu dalam budaya Timor, di NTT, ada suku-suku yang sejak kecil diajarkan untuk tidak menonjol. Untuk selalu memberi tempat bagi orang lain, bahkan ketika mereka punya kapasitas. Akibatnya, pada mereka tumbuh dengan rasa takut mengekspresikan diri. Ini bukan kerendahan hati yang sejati yang hendak ditampilkan Yesus dalam Lukas pasal 14, melainkan bentuk kehilangan harga diri. Dan itu tidak boleh terjadi. Dan itu juga bukan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan kita untuk merendahkan diri, tetapi bukan untuk menyembunyikan anugerah, talenta, kecakapan, karunia, potensi yang Dia simpan pada kita. Tuhan tidak ingin kita mati sebelum waktunya. Karena takut maju, karena takut memperlihatkan kualitas dan potensi yang kita miliki. Kerendahan hati bukan berarti tidak tampil, tetapi tampil tanpa kesombongan. Kita dipanggil untuk menyinari dunia, bukan menggelapkan diri karena takut dikira sombong. Yesus sendiri adalah teladan untuk itu. Ia masuk ke pesta, bukan untuk menuntut kehormatan. Seperti yang terjadi dalam cerita kehadiran Dia di pesta kawin di Kana. Tetapi Dia siap untuk menampilkan kualitas dan kemuliaannya ketika itu dibutuhkan di dalam suasana pesta itu. Yesus juga membasuh kaki murid-murid. Tetapi Dia tidak hilang dalam kerendahan diri itu. Ia juga mengusir pedagang-pedagang di bait Allah ketika mereka melakukan hal yang menindas dan
mempermiskin peserta ibadah. Kerendahan hati yang sejati bukanlah kerendahan hati yang pasif, tetapi aktif. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Itu model yang ditunjukkan Yesus dan juga yang diharapkan dari kehidupan orang-orang percaya. Nah, hal berikut yang kita perlu perhatikan. Hal kedua, Yesus beralih dari soal tempat duduk kepada siapa yang kita undang di dalam pesta. Yesus katakan begini, jika engkau mengadakan perjamuan, janganlah undang hanya sahabat dan orang-orang kaya, tetapi undanglah orang yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Ini satu ajaran yang radikal, tidak populis. Ya, kalau kita bikin pesta dan undang hanya orang-orang gembel, para pelandangan, orang bilang pesta apa itu? Ya, kita sangat bangga kalau dalam pesta kita tiba-tiba hadir seorang pemimpin politik. Ya, atau artis. Sementara kalau hadir seorang pemulung, kita merasa seperti, aduh, pesta kita jatuh harganya. Tetapi Yesus minta itu. Kita diajak untuk memberi tanpa mengharapkan balas. Itu maksud Yesus dengan mengatakan, undanglah orang-orang miskin, mereka yang cacat. Dalam konteks sekarang ini berarti kita harus belajar membangun relasi bukan karena manfaat, tetapi karena kasih. Sayangnya, di banyak unit sosial, termasuk juga di gereja, jabatan dan kehormatan sering diberikan kepada mereka yang kelihatan dermawan, yang menyumbang banyak, yang berpenampilan rapi, sopan, elegan, bahkan bonafit. Sementara mereka yang sederhana dan jujur, yang tidak suka tampil, sering diabaikan. Makanya tidak heran kita sering kecewa. Pemimpin yang kita pilih karena pencitraannya ternyata penuh kepentingan. Kita salah menilai karena tidak melihat kedalaman hati. Kita lebih percaya pada penampilan dan bukan pada karakter. Dan itu penyesalan itu biasa muncul kemudian. Karena itu, mengantisipasi itu, Lukas mengangkat pengajaran yang satu ini dari Yesus untuk membekali orang-orang percaya dan manusia yang berakal sehat untuk lebih memperhatikan karakter dan bukan sekedar penampilan. Yesus mengajak kita melihat dengan mata rohani, bukan hanya mata duniawi. Ia mengundang kita untuk menjadi seperti tuan rumah surgawi, memberi tempat kepada mereka yang tidak punya suara, memberi panggung kepada yang terpinggirkan. Nah, kalau poin ini sekarang kita aplikasikan dan relevansikan secara kontekstual, maka ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, masyarakat yang tertipu oleh kemasan. Mari kita akui, kita sering lebih percaya kepada orang yang tampil meyakinkan dalam dunia politik, dalam pemilihan majelis jemaat, bahkan dalam pelayanan gereja. Mereka yang lobi-lobinya bagus, yang suka dekati orang dengan janji-janji, ya penampilannya mengesankan. Kita sering memfavoritkan mereka. Kita banyak kali memilih orang yang paling lantang berbicara, bukan yang paling banyak bekerja. Kita terkesima oleh orang yang terlihat wah. Padahal seringkali mereka hanya seperti kuburan yang dicat putih. Bersih di luar, busuk di dalam. Yesus tidak tertarik pada kemasan. Ia tertarik pada isi hati. Dan gereja dipanggil untuk memakai standar Kristus, bukan standar media sosial. Jangan memilih pemimpin yang hobi pencitraan. Pilihlah yang setia bekerja, walau tidak dipuji. Poin kedua, tantangan bagi mereka yang selalu mengalah. Kepada saudara-saudariku dari suku-suku atau latar belakang yang terbiasa tampil, tidak tampil, saya mau sampaikan hal ini. Jangan biarkan budaya diam menutupi potensi Anda.
Tuhan tidak menciptakan Anda untuk diabaikan. Anda punya suara, Anda punya peran, Anda layak tampil. Bukan untuk menyombongkan, tetapi untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus. Anda boleh maju, karena kemajuan Anda adalah kemuliaan Allah. Dan kemajuan Anda yang dimotivasi oleh kerendahan hati dan penyerahan diri pada Tuhan, itu berguna bagi masyarakat dan bagi dunia untuk jadi teladan. Yang ketiga, arahkan mata pada penghargaan ilahi dan bukan pada pujian duniawi. Yesus mengakhiri pengajarannya dengan berkata bahwa orang yang memberi tempat bagi mereka yang tidak bisa membalas akan dibalas pada hari kebangkitan orang benar. Artinya, tidak semua hasil langsung kita lihat sekarang. Masyarakat mungkin tidak menghargai, tetapi Tuhan mencatatnya. Apakah Anda seorang guru yang setia mengajar tanpa pamrih? Seorang tua yang sabar membimbing anak-anaknya? Seorang pelayan jemaat yang bekerja di balik layar? Jangan kecewa bila dunia tidak memuji Anda. Di mata Tuhan, Anda sedang duduk di tempat yang paling mulia. Nah, Bapak Ibu, penatua, diaken, pengajar, juga teman-teman pendeta. Saya ingin menutup catatan refleksi ini dengan perenungan yang saya kasih judul, Menjadi Gereja yang Peka dan Bijak. Lukas 14 ayat 7 sampai 14 mengajak kita mengubah cara pandang. Kita dipanggil untuk, satu, merendahkan diri tanpa kehilangan jati diri. Kedua, menghargai yang tersembunyi, bukan hanya yang menonjol. Ketiga, memilih pemimpin berdasarkan karakter, bukan kemasan. Yang keempat, memberi tanda, memberi tanpa berharap imbalan. Dan yang kelima, melayani bukan demi nama, tetapi demi kasih. Mari kita menjadi gereja yang tidak cepat terkesima oleh pencitraan. Jadilah umat, murid-murid Tuhan yang cerdas menilai, peka merasakan, dan bijak memilih. Sebab hanya dengan itu kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui orang-orang yang rendah hati, namun berhikmat. Selamat mempersiapkan diri dengan bahan renungan firman Tuhan untuk ibadah besok Minggu 28 Juni 2025. Tuhan menolong kita semua.